Anda sedang mendengarkan Pos Syahdu. Syahdu. Balik lagi di Pos Syahdu. Ngepost yang syahdu. Syahdu banget. Emang gitu tagline-nya? Dulu sih gitu. Kita lanjutin aja ya daripada mikir ya kan. Kita nanti sambil jalannya kita Iya, sambil jalan kita mikir. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah yang punya ide buat kasih tagline, kita boleh tulis di DM ya atau di komen YouTube, ya nggak? Iya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Yang penting Enggak komen. dong, kita harus optimis. Oh iya, dong. optimis. Selalu optimis kita. Nggak, sisi kanan optimis, sisi kiri pesimis. Nggak boleh gitu. Kita harus berjalan seiringan. Iya benar. Itu adalah namanya kalau di Bali itu Rua Bineda. Asik. Masuk nggak tuh? Masuk. banget. Ini anak radio ya Pak ya? Anak radio. Kok kayaknya Romi Mas. pas-pas gitu ya kan? Asli. Padahal belum minum padahal. Iya, jadi Oh iya, nggak minum, Pak, ya? Puasa, Pak. Oh iya. Puasa. Tapi rokoknya kencang, tapi rokoknya kok kencang emang Pak. Saya puasa dari alkohol. Jadi kali ini kita mau ngomongin apa nih? Kalau di pandemi itu kan banyak banget orang-orang yang putus cinta kan. Oke. Nah, banyak orang yang cerai, banyak orang yang putus kerja, ada orang yang gimana ya kalau kita lihat tuh sebenarnya kayak toxic banget ya nggak sih? Nah, oh iya, jadi gimana kalau kita ngobrolin hal-hal yang ada di pandemi ini gitu, yang dimana banyak banget kejadian-kejadian sangat beracun ya kalau kita bilang tuh toxic relationship lah ya kan, dimana sebuah hubungan di pandemi ini enggak bagus dalam apapun itu konteksnya, kadang berhubungan dengan di Diri tempat sendiri kerja, pun juga. diri sendiri, terus pacar, Ya kan tuh di lingkungan tuh toksik tuh. iya, Omongan tetangga. teman ya kan, teman. Kalau ibu-ibu kita nggak usah ngomongin, agak kenceng ya. Ibu-ibu mah Ibu-ibu susah. itu, Ibu-ibu jadi mah bebas. Bebas, memang bebas. Nah, menurut kalian nih, toxic relationship tuh kalian pernah rasain dong semua dong? Iya sih, pernah Iya sih. kan? Kalau Coba aku sih cerita pernah. dulu dari mana? Nah, dulu? dari mana nih ceritanya dulu nih? Manda. Oh, aku justru sama diriku sendiri ya. Toxic Sedih ke diri banget sendiri ya. apa? Kayak mana tuh? Gimana tuh toxic relationship sendiri? Iya, kayak too much overthink. Oh. Iya kan, itu kan juga menggerogoti diri kita ya, karena kan biasanya bisa berusaha untuk kayak positive thinking, terus kayak gara-gara overthinking nih, ya semua pikiran negatif tuh muncul semua tuh, and itu biasanya tengah malam sih. Asli sih. Iya Itu kan, sih kayak- tengah malam sange ya. Aduh. Itu beda, Bapak Pak. beda banget ya Pak. Itu beda Pak. Kayaknya Iya. sangenya kalau abis nonton bokep kali. Enggak. Enggak dong. Atau abis tipsi, Bapak Abis kan puasa liatin alkohol. Tante Erni itu sange biasanya. Tapi ini menarik sih. Maksudnya kayak gini. Yang buat Manda merasa toxic ke dirinya sendiri itu apa gitu? Maksudnya acuannya apa? Merasa tidak baik berhubungan dengan diri sendiri. Maksudnya dalam artian tidak berdamai dengan diri sendiri kan maksudnya kan? Iya, itu Kenapa? mostly karena sejak pandemi kan kita diam di rumah nih ya. Iya. Kan kayak mostly kan biasanya lihat sosial media kayak gitu-gitu kan, terus kayak Oke. ngeliat progres orang-orang itu lah yang kayak ya ampun nih anak udah kayak cicil KPR, nih anak udah jadi manajer, kita masih gini-gini aja gitu. Masih Thank you. Kita Pak, tolong Thank ya you, kita thank you. jangan dibawa. Aku baru mau saya thanks tadi pas dia bilang udah pencapaiannya udah bagus loh. Karir lagi di atas langit bos. Oke lanjut ya. Jangan kita Pak, saya harus beli pom bensin Kita sebelah itu soalnya. berarti saya ya. Oh Mohon iya, maaf iya, nih. iya, oke. Iya, tapi maksudnya ngerasanya sih gitu. Tapi orang-orang juga mikir, ya kamu sudah mencapai di posisimu yang sekarang udah lumayan, tuh udah progres gitu. Tapi kadang-kadang kayak namanya overthinking yang pikirnya langsung yang negatif aja, yang itu yang cukup toxic sih awal Oke. pandemi kemarin. Jadi pikiran meracuni diri sendiri gitu ya. Iya, kayak gitulah kurang lebih ya. Itu susah sih memang. Iya. Kadang kan kita harus maksudnya di pandemi ini tuh kita harus terus bergaul, terus cari informasi dan nggak pernah menyerah. Betul. Karena Iya. bener. kalau kita sendiri terus, kalau dalam pemikiran seperti itu bakal terjebak terus sih menurut Iya, aku toxic banget pribadi. jadinya. Terus kamu punya ini enggak? Punya Solusinya nggak kalau kayak gitu? solusi enggak? Kalau kemarin Gimana cara sih ngobatin progres toxic untuk itu? kayak bisa jadi kayak sekarang maksudnya enggak lebih positif lah ya. Lebih positif. Itu ya sharing sama teman sih. Oke. Syukurnya sih teman-temanku yang nggak toxic. Iya. Tapi toksiknya diriku sendiri. Berarti gitu kan. teman-temanmu oke Sedih. ya, kamu berada di Ya circle syukurnya lingkungan yang circle bagus oke, ya. Biasanya ya, kan ada bener. teman-teman, udah ceraiin aja. Atau Gitu. udah Kok cerai tinggalin aja dia biasa aja introduce gitu untuk kan. nikah. Kan lagi jualan dia Pak biar laku. Oh iya. Iya, Tapi- aku sharing sih sama teman-temanku. Jadi itu salah satu ini obat Iya. lah ya. Berarti sama- pernikahanmu nggak bahagia?
Bahagia bos anjing. Gak nanya makanya kan. Lompatnya jauh Pak ya. Lompatnya jauh banget Pak. Jauh. Tapi emang iya. Mungkin lagi. Itu bagus lagi. Tapi aku ada cerita nih, selama toxic tuh ngerasa gak sih kalau aku pribadi tuh selalu ngerasa gini. Selalu ada orang yang lebih sensitif nih sekarang cepet. Nah kalau aku tuh ngerasain banget dalam pertemanan sih toksiknya. Kadang gini, kalau dalam pertemanan dalam satu circle tuh, kecuali posyandu ya, memang saling injak sih ya kita. Kita kan memang saling injak ya. Karena ini panduannya adalah sebelumnya dari pertemanan pribadi gitu. Itu selalu akhir-akhir ini sensitif. Biasanya juk-juk yang biasa diambil hati. Yang biasanya kita obrolin di tongkrongan jadi baperan. Ya mungkin memang situasi juga yang ngaruh situasi juga ngaruh. Dan apa ya? Boleh sih sensitif, cuman kita kalau mengorbankan sebuah pertemanan dalam obrolan biasa sih harusnya enggak dong. Harusnya enggak dong gitu. Enggak usah diambil hati gitu kan. Karena kadang nih ya, toksik dalam pertemanan menurutku ya. Setiap orang tuh merasa dirinya paling susah. Iya benar. Iya kan? Dia tidak mengcompare atau tidak melihat sisi dari orang lain. Susah atau enggak juga gitu loh. Ya enggak memposisikan dirinya gitu ya. Kadang-kadang yang kayak pikiran Manda tadi nih aku berpatokan kok gini sih kok gini. Jadi dia berpikir bahwa dia yang paling susah jadinya berpikir. Dia aja paling paling ribet kan. Padahal orang tuh paling canggih. Iya kan? Gitu ya model hidupku aja susah gitu. Cisenawang cang gitu. Itu Indonesia banget tuh. Indonesia banget tuh. Selalu mau compare kayak kesusahan orang lain tuh sama kesusahan dirinya dia sendiri. Harusnya kan adalah kegagalan jadi acuan motivasi diri sendiri untuk maju ya kan. Benar. Tapi di lain sisi orang tidak bisa profesional dan toksik itu ngaruh. Contoh nih ya, pertemananku yang kemarin nih sempat ada agak sensitif. Ada masalah di rumah nih. Keluar marah sama teman. Kan bangsat kan. Maksudnya loh kan itu. Tapi ada juga yang sebaliknya Bro. Ya ada juga sebaliknya. Maksudnya harusnya kita harusnya ada profesionalisme adalah dimanapun, bukan tempat kerja aja gitu. Maksudnya kalau dimarah bos sama teman jangan marah. Kalau umpamanya di rumah ada masalah, di luar jangan. Kayak gitu. Jadi solusinya kalau menurutku di toxic relationship dalam pertemanan adalah bagaimana kita membijaksanai sebuah hal itu ke diri sendiri. Contoh gini, marah adalah bagaimana cara kita menerima. Itu benar juga sih. Iya itu bagaimana? Bentar bisa diedit ada quotes gitu nggak? Oh boleh. Iya kan? Contoh gini, misal nih Romi nih ngejek aku kan, mau kamu jelek nih gitu. Bisa aja aku emang. Bangsat lagi. Bukan aku yang ngomong. Aku cuma mengetahui aja. Nah, mungkin aku nggak marah, tapi tiba-tiba ada orang datang nih nggak kenal. Mau kamu jelek gitu kan? Bisa marah. Itu kan cara penerimaan aja. Padahal sama-sama dibilang jelek kan. Itu bukan toxic bro. Bukan. Itu emang orangnya aja rese. Enggak, bentar. Bukan itunya. Maksudnya gini. Kalau kamu bisa menerima dengan bijaksana sebuah sesuatu. Kalau aku rasa sih nggak ada yang bisa gitu sih. Orang lain tiba-tiba ucuk-ucuk. Maha jelek. Ya marah lah. Makanya kalau aku di situasi sekarang udah cukup bijaksana. Makanya aku dibilang nih. Maha kan toksik kita kan ke orang lain juga kan. Maksudnya dalam artinya pertemanan nih. Umpamanya teman bilang gini, toksik kali Ci, temanku ternyata suka ngejelek-jelekin aku gitu kan. Aku cukup bijaksana sekarang untuk menerima bahwa ya memang aku jelek. Gitu kan. Belajar memaafkan. Iya, belajar bijaksana untuk menerima sebuah pendapat gitu. Kalau Maha lah. Keren kayak gitu. Aku bilang, iya keren. Aku jelek. Itu lebih kayak insecure ya. Asli sih. Iya gitu sih kalau bisa sebenarnya kalau ada yang tanya dalam circle kalian ada yang toxic, kalian harus membijaksanai sebuah maksudnya gini, kalau Romi ternyata atau Okta ada lagi ada masalah tempat kerja terus dia marah-marah ke kita gitu kan. Kalau kita bijaksana, kita lihat latar belakangnya dia marah-marah karena apa. Tapi kalau kita mau marah juga, menerima, bangsat kali kayak gitu kan gitu. Tapi kalau kita juga bisa menerima dia, dia ada gini masalah bor, kita ngalah lah gitu kan. Oke lah ya kan gitu. Ada gunanya juga berteman ya. Enggak loh, aku individual. Gak punya teman banget ya Okta ya? Enggak punya, aku hidup buat diriku sendiri. Anaknya introvert ya. Iya, parah. Introvert banget. Introvert tapi famous. Gimana ceritanya tuh? Enggak famous tuh gini klaim diri sendiri. Klaim diri sendiri. Okay. Karena aku selalu percaya omongan tuh ada doa ya. Amin ya, amin. Salah aku ngomong sekarang. Masuk akal, masuk. Salah ya. Tapi aku paling positif dari sini.
Aku positif banget. Positif banget ya. Positif saking positifnya nggak tanggung jawab. Asli. Senggol terus. Kalau Okta pernah nggak punya merasa toxic relationship dalam Toxic hubungan? enggak? Toxic relationship kayaknya enggak lagi. Mungkin Soalnya kamu yang toxic ta. ya enggak. Jangan-jangan Iya. kamu racunnya ya? Enggak, Asli. aku bukan lebih ke toxic, aku lebih ke ngerugiin. Oh iya benar-benar. Itu dia, Aku lebih setuju yang racunnya. ngerugiin itu Ya, sih. jadi kalau dulu ini aku ada cerita temen ya. Ini kan aku nggak mungkin nyeritain diri sendiri kan. Aku coba, nyeritain Emang temen. jiwanya gibah banget soalnya Pak. Hati-hati Jadi jemput cerita inisial teman. jangan ya. Ya aku nggak nyebut inisial, soalnya aku pernah dengar dari teman itu, cuman aku nggak pernah ngelakuin gitu. Kata temanku itu dia bilang, ya buat apa ganteng kalau nggak matre atau nggak ngerugiin atau nyusahin orang. Gitu. Ya buat Ganteng apa doang gitu? nyebut cewek depanggang. Iya makanya. Ya maksudnya kan aku ngerasa kayak, oh bener juga ya mungkin ya gitu. Apalagi kalau sekarang tuh semua apa-apa berhubungan sama yang kayak kamu akan punya apa masalahmu akan terselesaikan setengahnya itu kalau misalnya kamu good looking. Nah gitu misalnya. Jadi aku Ada benernya. ya Iya, dan aku tuh pun lumayan ngerasa setuju kayak gitu sih. cuman tidak pernah aku praktekkan dalam hidup karena emang aku anaknya Chill aja ya. ya chill aja misalnya kayak anak rumahan jadi kayak jarang Rasanya jangan Okta ingin terlalu aku. bersosialisasi sama banyak orang jadi nggak pernah ada senggolan-senggolan soal Tetangga gitu nggak pernah. nggak pernah lagi soalnya kan kebetulan rumahku gede ya jadi kayak mau ketemu tetangga tuh susah Jangan makan lantai 3 gitu Iya kan. makanya Balik Coba. lagi Iya, ya. Kalau jadi boleh tahu tinggal di mana tuh? jadi aku di Gang. Tiga. Di gang ngekos Di agak. gang. Nggak mungkin di Monang Maning kan? enggak dong Pak jangan nyebut. Aduh, iya alarm. Maaf ya, Asli, maaf anak-anak Mana itu yang banyak narkoba tahun 2000. Tapi ya Monang Maning itu kalau kalian cari wisata kuliner di bulan Ramadan nih tempatnya oke banget. Monang Maning ya. itu daerah mana sih Monang Maning Anjir. kayak dekat dekat LA, Houston LA. atau LA. oh iya Pak itu rumah ketua ormas paling besar. Waduh. Hati-hati. Itu di- Langsung gini, wih ngeri. Ya aku diam aja deh. ya aku diam aja nanti itu yang ngomong Romi ya Iya, bukan saya. Jauh. jadi nggak pernah mungkin nggak tahu ya tipikal mungkin ya Iya. terlalu cuek mungkin jadi kayak nggak pernah ngerasa Oke. ada yang kalaupun ada nggak terlalu ambil pusing gitu loh maksudnya oh Ya ya udah udah sih lah ya. emang orang ya karakternya beda-beda gitu Iya. jadi nggak Membijaksanai pernah lah ya, pusing. membijaksanai Iya, dari keadaan kecil gitu bijaksana lah. sih kebetulan kayak emang didikan keluarga Eropa ya Itu Nggak iya. terlalu- Kalau di Eropa emang gitu sih. Suka gini ya, ngobrol dikit tapi suka pengen mukul gitu. Enggak, tapi emang benar keluarga di Eropa tuh emang sendiri-sendiri. iya emang Lebih individualis gitu. Ini lampunya mati hidup ya, jadi kayak horor gitu. itu enggak itu sensor Sensor. sensor. kalau ini orang nih Sorry ke distract. Kayak horor gitu kan. Kalau Romi pernah nggak Tapi ngerasain lingkungan gitu? kerjamu sorry aku potong dulu. Lingkungan kerjamu juga karena kan kamu di bidang hiburan yang cukup banyak persaingan ya. Iya tuh gimana? Nah, Oh iya. Enggak juga sih, karena ngerasa kalau misalnya di ranah kerjaan yang kayak sekarang kan aku juga nggak langsung naik gitu tiba-tiba udah ada di posisi atau di situasi sekarang cuman nggak pakai orang dalam ya? nggak pakai sih nggak Oke, pakai sih Ada bagus sih, ya. ada gitu. Kirain Ada. privilege Anda gitu iya kan. privilege itu lebih ke karena good looking aja sih Oke, sebenarnya siap. Ngerasa banget goodnya sama Iya, lookingnya. iya, kita aminin aja. Iya, Kasihan iya, teman iya. kita Kan kan. kata adalah doa kan. Iya, Iya, makanya. kata ada doa Mungkin kan. adalah kunci. good looking adalah kunci gitu Menurut Gimana tuh Okta sih? ya. Pokoknya jangan pernah terlalu percaya sama orang yang good looking pintar ngomong sama nggak percaya cinta Ya Nah, kamu kan? banget sih. Oh jangan dong Dia lagi membeberkan fakta. Enggak dong. Nggak percaya cinta tuh nggak mungkin, pasti percaya sih. Percaya. pasti. Cuman maksudnya kalau misalnya memang bisa, aduh mau ngomong jorok jadi Nggak apa-apa, ngomong aja. Di sini Jorok, di sini jorok. bebas, di sini bebas. ketahuan dong aslinya. Iya. Ini lagi memainkan peran loh. Lagi acting. Lagi acting ini. Jaga image banget ya. Anda. Daim banget. Ngomongin soal tadi dunia kerja, ya kalau misalnya ngomongin dunia kerja sih pasti sih. Cuman kan maksudnya kalau misalnya bisa ditarik mundur dari gimana awal bekerja sampai di titik sekarang sih, karena kan pokoknya prinsipnya gini, aku kerja itu cuman satu hari 8 jam atau 9 jam. Ya ketik, Enaknya kerja di mana? Aku 9 jam, Cok. oh 9 jam kerja ya? 9 jam? Enggak, kebetulan aku kerja sama orang tua. Oh Ya, iya. jadi kan di- Oh, di- iya, ini kan beban keluarga. Ya kan aku Beban bisnis keluarga. bisnis keluarga kan. Bisnis keluarga, Bisnis ya. keluarga 8 jam kan. di rumah, 8 jam di luar gitu. Iya, makanya jadi Double nggak shift ya, Pak. jadi nggak pernah terlalu mengambil pusing. Nggak tahu ya mungkin karena itu konteksnya mungkin lebih ke karena cuek dan bego aja gitu. Jadi kayak nggak Lebih nggak karena pernah. bego sih aku lebih suka. Dan bodo amat, bodo amat Bodo amat sih, sih, iya. bodo amat. Jadi nggak pernah ngerasa. Jadi kalau misalnya
lagi kita ngebahas soal tema yang kayak gini tuh kayak nggak relate aja sama hidupku, nggak relate aja gitu. Ya nggak tahu gitu. Nih Nggak pernah ada kayak toxic. apa gimana ya kalau kayak analoginya orang punya rumah di Beverly Hills saja punya kehidupan bermasalah. Ini enggak men. Ini jangan-jangan yang punya dunia nih. Kebetulan aku elit global ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong masalah toxic, FBI, toxic dalam kerjaan ya, itu paling banyak sih. Aku ngerasa dulu kan gini pernah. Aku pernah banget ngerasa yang kayak Sorry guys, ini agak panas tempatnya. iya. Ini siapa yang punya studio? Ini mana nih? Krunya. Gak punya kakakku lagi. Jadi sebenarnya toxic dalam tempat kerja tuh paling banyak sih menurutku kalau aku ngerasa ya. Karena dalam kerja Cuk. Oh iya, Rasanya kayak itu pengusaha. Yang nggak kerja cuma aku. Yang kaya cuma aku. Tolong. tolong di brand image-nya dia aja yang kaya ya. Saya mah nggak punya gitu. Anak gang Pak. Jadi dulu tuh waktu kerja banyak banget orang yang nyari muka atau ngejilat atau juga saling tusuk ya kan. Bener. Iya. Jilat saling tusuk. Apa tuh? Aduh. Beda konteks ya. Aku langsung Beda. mikirnya beda sih. Konteksnya beda. Tapi kok rasanya berasa ya minumannya. Matanya agak setengah matang gitu kan. Dari awal makanya aku pakai kacamata. Iya. Kamu kan minum yang merah-merah tadi. dan di dalam pekerjaan itu selalu ada yang namanya orang yang suka nusuk untuk cari nama ya kan. Dan itu berasa sih harusnya. Di tempat kerja selalu ada sih seharusnya ya. Kalau nggak pernah kerja kayak dia oke lah ya. Nah kalau Romi pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau aku sih nggak pernah ya, terus terang nggak sama kayak Okta sih. Bangsat. Emang bangsat ya. Cacat kali anjing. Jadi di lingkungan tempat tinggalku sama sekitar itu aman-aman aja. Tapi aku punya cerita nih. Oh, asik. Cerita yang baru-baru ini lagi hits itu soal babi ngepet itu loh. Oke, Itu iya. toxic dari mana Pak? Itu dari darahmu. Bukan, Aku itu dari pikir itu daerah Anda. lain. Enggak. Jadi kemarin aku baca Shaming berita. bangsa. Itu apa namanya? Ada Aku seseorang. baru nggak anjing. Ya? Iya terus. Ada seseorang terus dia ngeklaim ada babi ngepet nih di lingkungan kita gitu. Ah. Padahal itu tuh rekayasa gitu loh. Ya, itu fitnah sih. iya, 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 itu iya. fitnah. Itu kan termasuk toksik Iya juga. toxic sih. banget, tetangga Tetangga toxic toxic sih. gitu harusnya di apa? Kalau dibalik Dibuang. kalian adatnya Terus suruh usir aja. terus yang lucu di Twitter lagi kan. Nah betul. Mau nggak nerima ibu-ibu ini? Soalnya di mana sih itu beritanya? Di Aku lupa. Bogor apa Iya, ya? di Depok. Di Depok, Iya, Depok. Depok nggak mau nerima warga ini, mungkin kita bisa lempar ke Lampung gitu. Terus ada yang komen lagi, warga Lampung udah nggak terima ibu-ibu ini karena kita udah ekspor begal ke Jawa. Anjir, ekspor Wah, begal kocak ke lah. Jawa ya. Iya, karena Twitter emang selalu kocak sih. Ini kocak sih warga tuh. Lampung katanya ngekspor begal ke Jawa gitu. Jadi begal Itu aja parah diekspor, sih, anjing. apalagi ibu-ibu itu mau diterima. Iya. Tapi asli sih, maksudnya itu toksik sih dalam Toxic, perumahan ya, ya kan. pasti. Iya, iya, Tapi dalam kalau kita lingkungan. ngerasa kalau ada orang kayak gitu dan nggak apa ya kayak di reject society gitu, ditolak bener, masyarakat iya, gitu iya, ya kan. iya. Itu kanan kiri itu susah gitu hidupnya. Susah. Itu kayak nyambung ke perbankan juga sih nggak boleh pinjam uang. Asli. Udahlah Udah blacklist Tapi semua ngomong-ngomong ya. ngomongin Depok ya, aku sempet yang keingat jadinya kolor hijau Ayu Depok loh. Ting Ting. Kolor hijau itu Depok. Oh iya. Iya dong, kolor hijau itu hoaxnya di Depok. Terus Depok ya. Goks. Depok. Jaksel. Seminyak banget gitu loh. Terus apa lagi tentang yang tuyul dulu itu Depok. Memang Depok kayaknya Sumber pintar kemistisan buat- ya. Enggak. Harusnya orang Depok suka buat naskah film harusnya. Asli. Iya kan? Banyak Karena gini banyak loh. ini ya. Iya Banyak kan? fitnah-fitnah seperti itu soalnya. Bayangkan ide dia ngomong hoax ya, itu yang toxic itu bisa menggemparkan se-Indonesia loh. Iya, Dan asli. selalu loh, bener-bener. selalu loh. Jadi harusnya orang Depok mending mulai sekarang gini deh. Jadi naskah film ya kan. Coba Anda bermusahabah. Iya. Apa sih? Berusaha, nggak usah lah Bukan, pakai sosok bahasa Arab gitu. Anda udah. bukan Islam yang Islam banget, Pak. Oh itu Waduh. agak keagamaan. Maaf. Kena mental, Nanti dikat, Romi. nanti dikat. Kena mental Romi. Kena mental ngaku nih muslim palsu. Enggak, kita tuh tetap beribadah. Cuman Beribadah kan sih. ada waktunya. Tapi ngomong-ngomong ya, dari semua toksik yang kita lakuin pertemanan, diri sendiri, pekerjaan, kantor ya, Lingkungan rumah. perumahan, tetangga gitu, yang paling seru tuh toxic relationship dalam berhubungan cewek cowok sih sebenarnya. Iya, pacaran. Pacaran. Asmara ya. Asmara, bener. Nah, menurutku toxic relationship dalam berpacaran atau berhubungan cewek cowok ya adalah, kalau aku menurutku pribadi adalah
toxic relationship dalam berhubungan cewek cowok adalah tidak mendukung satu sama lain. Contohnya gitu kan. Entahlah apa itu kayak one night stand, friend with benefit atau kayak pacaran beneran. Kenapa ketawa bangsat? Enggak. Enggak. Aku jadi inget cerita teman-temanku aja. Benar. Yang ada di meja ini. Iya. Terus. Coba dikip dulu ya. Coba gimana dulu Toxic ceritanya. adalah hubungan yang tidak saling mendukung. Contoh nih ya. Misal friend with benefit atau one night stand. Ketika dia tidur lalu mamanya dia meracuni diri enggak kacang. meracuni diri sendiri tanpa support. Jadi menurutku kalau umpamanya dia melakukan cuman friend with benefit tapi dia saling mendukung, itu enggak toxic kalau menurutku. Contoh gini. Gimana FWB saya menurut aku nggak ngerti. Coba dijelaskan. Gini Ya contoh. namanya friend with benefit. Ya, Iya, contoh iya, gini. bener-bener. Iya Friend with benefit kan berbagi body aja, berbagi badan aja gitu kan. Emang iya? Iya dong. Aku nggak pernah soalnya jadi nggak tahu terus. Aku berbagi duit juga sih. Nah, yang begini nih, maksudnya gini, saling bantu juga dalam berhubungan tuh kayak berpacaran serius walaupun ya, contoh gini, pasangannya makin narkoba nih, gitu kan, yang which is itu udah salah gitu kan, di dalam undang-undang ya. Kalau dalam pertemanan saya katanya bener sih. Temen yang mana tuh? Iya kan? kita. Contohnya itu kan, ketika dia saling mendukung, mamanya, oh udah kamu kerja dulu deh, gitu. Kerja dulu, selesaiin dulu urusan di rumah, selesaiin urusan yang benar-benar kewajiban, baru ketemu. Nah itu menurutku nggak toksik. Toksik adalah egoisme nomor satu. Tapi egoisme itu dalam tanda kutip ada dua. Maksudnya egosentris sama ego biasa. Maksudnya egosentris itu adalah egosentris ini yang menurutku agak bagus ya. Egosentris itu yang menurutku nggak bagus karena egosentris ini maunya untuk menang diri sendiri. Kalau ego yang bagus adalah dia kekeh tapi untuk kebersamaan. Gila berat. Iya kan? Ya, Mana ternyata pinter ya. Iya kan? Ya jelek-jelek ini pinter loh. Asli. Iya dong. Habis minum ini. Habis minum aqua dong. Iya, Coba aqua. Nutrisari kan. Iya. Nutrisari nih kan. Nutrisari. Bima nggak? Kubima kan. Ini takjil. Jadi ketika kita egois tapi mementingkan kebersamaan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, menurutku nggak apa-apa. Kayak gimana sih contoh ego contohnya tapi gini, mentingin kebersamaan tuh kayak gimana? contohnya Menurut gini. aku ego tuh ya egois aja gitu. Nggak ngerti Cang. Iya. Coba. Iya kan? Nggak, Iya kan? kalau aku Maksudnya, malah ngerasa aku kayak masih gini. nggak belum kepikiran kayak gitu. Iya. Kalau aku malah ngerasa gini, kalau misalnya deketin. kalau egonya yang mungkin Maha maksud ya, Oke. kayak aku ngeliat egonya Maha ngumpulin kita semua untuk Bikin konten. bikin konten bareng-bareng gitu. Dalam artian Iya, kalau ya tahu sendiri kan Maha kalau di grup kan cukup demokratis ya orangnya, misalnya Sangat kayak ribet ya. nerima masukan Cukup- segala macam gitu. Cuman egonya cukup dia vokal lah. cukup vokal, Iya. ya cukup vokal juga. Iya. Tapi egonya dia tuh bikin biar gimana Ini caranya Kita tuh maju. jalan, ini Kita tuh maju. jalan. jalan, Nah. jalan Kita terus maju. komit Positif. sama apa yang kita udah sepakatin kayak gitu sih buatku Iya. sih egonya gitu ya. Iya, Menurut iya. aku nggak Ya, apa-apa banget soalnya. yang kayak gitu udah aku maksud. Maksudnya gini, kalau dalam sebuah berhubungan cewek cowok gitu umpamanya. Kita ngomongin cewek ya, bukan ngomongin kita ya. Iya. Oh, sorry. Enggak, tapi Apa ini? masuk memang Ya, kayak kan gitu. gitu. Kayak Iya, gitu iya, aku iya, maksud. contohnya, karena Contoh, contohnya. contoh gini, kadang kan orang bilang friend with benefit itu kan toxic banget gitu kan. Gimana sih itu kan hubungan toxic, kenapa dilanjutin gitu kan? Enggak ada status jelas tapi baper gitu kan. Cuman aku bilang kalau umpamanya dia mendukung apa yang kamu mau, kenapa enggak gitu. Contoh kayak kita nih gitu kan. Nambah support system ya sebenarnya. Support system gitu umpamanya gini. Semisal Romi gitu mamanya buat kegiatan gitu kan, buat kegiatan lalu aku nggak mau toksik, aku dukung. Aku dukung, tapi kalau umpamanya di mataku ada yang keliru, aku akan mengkritik, membangun. Contohnya gini ya, Cuk, aku mau pakai narkoba, Cuk. Gimana, Cuk? Nah, enggak lah, itu bukan kegiatan aja Pak. gitu. Enggak ya? Itu meracuni diri, iya kan. Kalau semisal aku mau rokoknya masih banyak Pak di sini Pak, ya kan. Nah, Males aja nyalain lagi. Nah, kalau menurutku sih pribadi kalau egoismenya untuk kebersamaan nggak toksik dalam apapun itu. Dalam apapun itu. Contohnya kebijaksanaan yang aku terima sekarang, kalau umpamanya kalian musuhin aku tapi kalian nguntungin buat bisnis, aku invest kok. Ya tetap aja musuhan nggak apa-apa. Kita musuhan aja. Iya. Nggak Tapi apa-apa. kan kalian nguntungin, ngerti ya? Nguntungin. Oke. Nah, itu menurutku positif dan itu nggak toksik. Itu bukan apa tadi? Bukan egosentris. Oke. Enggak egosentris. Tapi ego Egosentris aja. Bukan, itu namanya Egosentris. musyawarah. Iya, egosentris kan mementingkan diri sendiri. Iya benar. Bener-bener Yang kayak mementingkan diri sendiri nggak ada balik benar. lagi kita. Nggak ada benar. Iya. Iya kan? Kalau Erigo itu merek Pak. Gak lucu ya, Apaan ya? Aku nggak pernah lucu ya. dengar. Nggak lucu. Apa ya? Erdigo Itu tuh- merek. Erigo kalau mau Erigo. Iya, siapa tahu Erigo mau sponsor kita kan.
Nah, ya itu sih kalau menurutku. Kalau kalian berhubungan pernah toksik nggak sih? Kalau maksudnya pasti pernah dong, nggak mungkin nggak. Berarti kita kerucutin lagi nih soal hubungan antara Asmara ya? Asmara, Asmara, ya, sekarang wanita asmara dan ya. laki-laki gitu kan. Asmara. Yang paling seru kan itu. Iya sih. Sebenarnya. Ini kok aku aja yang Dari minta Okta, Ya, aku dari Okta deh, coba cerita. Iya, dari Okta boleh deh. Ya. Iya. Waduh. Asmara nih. Boleh kasih ini nggak apa yang kemarin? Aduh, yang kemarin yang mana ya? yang pecah HP-nya, Pak. Anjing. Itu toksik apa enggak, Pak? Itu lebih ke kayak tragedi ya. Apes aja ya Pak ya. Apes aja, lebih ke Tapi apes hubungannya aja. nggak toksik. Itu nggak berhubungan Belum sama hubungan berhubungan soalnya. soalnya. Ah, belum Nggak- berhubungan. Belum Oke. berhubungan, nggak ada hubungan Iya, itu iya, soalnya. iya. Nah, ini ngomongin apa sih? Hubungan Asmara. asmara yang Asmara, toksik. iya. Kalau merasa hubungan toksik sih, kalau ngomongin FWB nggak relate karena nggak pernah juga. Karena single Oke. ya. Hey, enggak Oke. single bisa ya, Beb? Iya, iya. Iya benar. Kayak siapa? Kan aku udah nikah. Oh ya, memang. Terus kalau Family man misalnya kita. nggak tahu sih kalau misalnya ngerasa hubungan toksik sih, kalau dari asmara ya, sebenarnya gini, tiap kali aku punya hubungan yang punya status ya gitu kan, aku nggak bisa relate ngomongin FWB apapun atau sejenisnya karena nggak pernah. Iya. Tapi dalam hubungan status kan ada toksik juga kan? Ada. Tapi kalau misalnya hubungan pacaran, biasanya kalau misalnya aku udah di tahap pacaran, udah berstatus lah gitu, itu tuh pasti carinya yang satu frekuensi dulu. Iya. Karena buatku komunikasi itu nomor satu. Yes. Jadi kalau misalnya perkara nanti hubungannya zina gitu kan bonus. Itu bonus. Iya. Enggak juga nggak apa-apa ya. Zina itu kewajiban. Zina tuh apa ya, Pak ya? Zina tuh kalau dalam bahasa Bali. Ngentot. Uang. Bukan, Zina Itu sih beda lagi, Bos. Oh, beda ya, Pak? Beda Iya, lagi. maklum kan saya Ya polos. kita misalnya kayak hubungannya tuh harus ngentot-ngentot ya. Misalnya kan. Jangan ngentot Pak. Enggak apa-apa, ngentok aja. Ngewe. Ngewe lah, Ngewe, ngewe ngewe, lah. ngewe. Aduh, ntar bapakku nonton lagi. Enggak apa-apa, Pak. Jadi sini aja. Emang Jadi- anjing. kalau hubungan itu biasanya aku yang penting satu frekuensi dulu. Yes. Itu harus tuh. Satu. Nah, yang kedua, kalau misalnya aku ngejalanin hubungan pun, apa namanya, mesti tahu dulu nih, atau mesti ngertiin dulu nih kesibukan kita masing-masing itu apa gitu. Jangan sampai nanti, karena prinsipku gini, ketika aku menjalani hubungan sama seseorang, itu mesti konteksnya kebahagiaannya mesti double sih kalau kataku. Oke. Misalnya ya ini mungkin ada di quotes banyak di Mario Teguh atau quotes di mana ya, mungkin ada di YouTube. Di YouTube Gue kali ya. ngomongin cinta Pak. Ngomongin cinta ya misalnya atau siapa lah gitu. Itu yang penting kalau misalnya punya hubungan tuh bahagia mesti double. Oke. Jadi jangan sampai kita yang sudah bahagia kayaknya terlalu egois kalau kita menggantungkan kebahagiaan itu sama orang lain. Jadi aku nggak pernah nuntut, Iya, asik. nggak pernah nuntut kebahagiaan itu dari pasanganku. Iya. Jadi aku nggak akan pernah aku nggak pernah akan Tapi ngerasa kepuasan gimana Pak? kepuasan nggak bisa. Tari ya, sama tari ya. Iya, udah nggak apa-apa lah. Maksudnya aku Tari suka. lagi. Atau taka. Iya nggak apa-apa gitu. Maksudnya Pakai kaki pernah nggak? Pakai kaki siapa, Pak? Kaki anjing. aku sih yang penting ya gitu sih poin utamanya. Sebenarnya Kalau- kayak balik lagi kayak kamu harus bahagia dulu nih. Bahagia dulu, ya, mesti bahagia dirimu dulu, tuh harus bahagia bahagia dulu. dulu. Ya aku setuju sih kalau Baru mama bisa bahagia. kayak into relationship Into kan. relationship, Jadi jadi bahagia itu double karena dapat Heeh. dari relationship itu Karena juga. akan percuma ketika kita karena dari dulu nggak tahu gimana ya, nggak tahu belajar dari mana juga, mungkin didikan orang tua yang Eropa banget. banget gitu Iya. kan, maksudnya yang Eropa campur Eropa juga Timur tapi Eropa Timur yang miskin-miskin. ya. Eropa Timur campur Tionghoa dikit ya. Eropa campur Eropa gimana ceritanya tuh? Oke Yang lanjut, tengah, Pak. lanjut. Jadi maksudnya ketika kamu ngejalanin hubungan ya udah kita udah bahagia dulu sama diri kita sendiri, baru nanti orang atau pasangan kita tuh bisa support kebahagiaan Jadi intinya kita saling udah melengkapi jalanin, lah ya. saling melengkapi Iya, tapi gitu. bakal ada banyak orang sih yang bertanya, maksudnya gimana sih kategori toxic relationship itu divalidasi gitu. Maksudnya aku toxic nggak ya gitu. Makanya aku bilang dari awal aku nggak relate sama materi ini karena nggak pernah toxic. pernah ya, Nggak iya toxic. sih. Ya soalnya dia lebih Sorry, guys. ngerugiin soalnya Ngerugiin. kan kayak tadi dia bilang Soalnya gitu. ya toksiknya, jadi nggak Iya, relate ya. benar itu. Jadi kalau pasanganku mungkin atau mantanku diajak ngomong mungkin relate banget. Oke, Tapi kalau kita misalnya udah terhubung dengan mantan ya Allah. Kita akan datangkan bintang tamunya. Tapi bakal banyak yang tanya yang kayak tadi aku ngomongin. Bakal ada yang bertanya, Anjing panas banget. asli sih. Nanti kita sewa studio pakai AC. Ada sebenarnya ada sih, cuma Ada. ini ngerokok semua bang. Karena kita kan perokok, Pak. Jadi bakal banyak yang bertanya gimana sih status atau standar
Standar sih, validasi standar, ya. apa toxic Ya, itu seperti gimana apa? sih toksik dalam berhubungan atau berpasangan? Kalau menurutku sih pribadi ya, berpasangan itu toksik jika kalian udah merasa nggak jadi diri sendiri. Ush, Iya, Yoi. dalam, iya. dalam. Yoi. Jadi gini. Maha iya. kayak pengaruh minuman kuku Bima ini ya. Jadi kayak dalam dan pinter banget ya. Tuang lagi. Iya. Dalam kayak statement mantanku. Oke. Kalau habis gini, dalam banget. Jadi ketika Apa sih kuku Bima? Iya, kuku Bima Energy. kenapa semua nyebut semua brand sih sebenarnya? Nanti iklan Siapa nggak tahu masuk. mau disponsori. Nah, nanti nggak bakal berikan. ada lokal alkohol yang Gak bakal perlu kan? masuk. Udah ada Maha. Sama ada Okta kan. Maha Foundation. Mau foundation. Ya, Maaf, jadi foundation gitu tuh. Nanti umpamanya kalau kalian merasa bagaimana cara memvalidasi hubungan kalian toksik atau enggak adalah kalian nyaman enggak? Kalian menjadi diri sendiri enggak gitu. Kalau Tapi biasanya kan hampir semua pasangan tuh manis di awal. Gimana? Iya kayak bucin di awal, manis di awal di gitu awal. kan. Nah, Nanti in proses kayak ya ampun gila kalau nih, udah nih dapet orang juga banyak ngatur banget gila. anjing gitu kan. iya. Makanya kalau berpasangan tuh kita kan konteksnya jangka panjang kan. Kalau semisal berproses pasti ada Iya. hal seperti itu. Oke. Kalau semisal umpamanya yang udah lama nih kita solusikan lah ya. Kalau umpamanya banyak orang gimana sih aku toksik nggak ya gitu. Menurutku kalian akan merasa toksik kalau kalian nggak jadi diri kalian sendiri. Kalian terlalu banyak dituntut, kalian terlalu banyak Gak bisa bebas bergerak Bebas kayak menjadi bergerak, ya menjalankan gitu. kegiatan yang harusnya kalian jalani ya. Iya. Karena kadang kan banyak Ini yang the positive posesif. way ya. iya Iya. Maksudnya banyak larangan. gitu. sayang aku mau selingkuh. Iya gak Enggak mungkin dong, sih. enggak dong. Iya benar. Itu toksiknya Pak. Ya kalau selingkuh masa izin. Oh Iya iya, kan? silakan sayang. Semisal Contoh nih paling standar sih kayak mau main sama temen deh. ya itu satu Kadang-kadang kan contoh. sensi banget kan. Pasangan Sensi, ya, ya. pasangan yang toksik ini sensi banget kayak ngapain sih kamu pergi atau aku harus ikut Yes. ngintil ya kemana-mana. Pengalaman sih. Bang. Iya, ada juga yang semisal nih. Iya, itu sama sih, relate sih itu. Kalau ada juga yang semisal umpamanya ceweknya memang circle-nya besar atau selebgram. Namanya besar. Circle-nya Pak, wah. jangan salah dengar Pak, bulan puasa. Jadi Kan ketika selebgram. Terus Biasa aja muka lo. jadi kadang orang cowok tuh cemburuan. Nah itu udah toxic sih, merubah sifat asli dari karakter orang itu sendiri. Menurutku itu adalah toxic. oh iya benar. Iya, kecuali maksudnya gini, kalau kamu merubah dia jadi positif, dengan sudut pandang dan edukasi yang benar, oke. Tapi kalau semisal dia terlalu bergaul tapi banyak minum, itu kan minum kan nggak bagus. Iya. Ya. Atau Minum apa dulu nih? Kuku Bima. Iya, kuku Bima dong, ya kan. Bima dong. Ah. Atau umpamanya terlalu banyak Rosso. circle-nya. Rosso. Itu beda bukan sih? Nggak Nggak sama. sama. Oh ya. Lanjut. Tadi apa sih aku lupa anjing. Oh iya. Ini anaknya gampang terdistract ya. Emang distrik. Tadi aku lupa, serius aku lupa. Tadi ngomong apa sih? Kalau edukasi yang benar Oh, iya, misalnya. Jadi kalau semisal dia benar-benar merubah 100% apa yang kamu banget, tapi itu sebenarnya kalau kamu tidak bisa si bangsat Karma ngedistract Israel. kali Instan anjing. karma banget anjing. Karma Israel. Iya. Itu menurutku adalah toxic. Jadi kalau sekali lagi kalau ada yang nanyain ke diri sendiri apa hubunganku toxic atau enggak, itu sih jawabannya. Hubungan asmara ya? Hubungan asmara atau apapun. Dalam pertemanan juga, jangan salah ya. Aku pernah ketemu temen yang cukup Tapi ya aku potong dulu ya. Sorry. Tapi kalau misalnya dia oke, kalian ngeklaim itu toxic ya. Tapi si pasangan kan punya sudut pandang lain. Oh, aku nggak mau nih pasangan aku kayak gini, makanya aku larang-larang kayak gitu kan. Iya. Ada yang kayak gitu kan. Itu Ya termasuk bisa toxic aja kan? sih kayak dia melihat pertemanan kita yang jelek kan. Maksudnya jadi dia kayak ngelarang main sama teman itu misalnya. Tapi kan kadang-kadang komunikasi is the way. dalam iya. iya, The better way. iya, Kalau iya. misalnya nggak ngomong tetap aja jadinya toksik kan. Iya. Dalam sebuah hubungan adalah pasti ada yang menahkodai, pasti. Maksudnya Iya, pasti ada yang dominan soalnya. ada dominan. Analoginya kalau kita satu mobil nih, ada yang nyupir pasti. Nggak mungkin semuanya nyetir, nggak mungkin. Jadi umpamanya ketika Mungkin aja, Cuk. nggak mungkin dong semuanya. Sayang kiri. Sudah Nggak, kan? Itu gini. komunikasi. Itu komunikasinya. Oh, komunikasi. Oke, Ketika komunikasi nanti yang mengambil bijaksanaan adalah yang nyetir dong. Ketika yang nyetir tidak bisa, jadi yang nyetir adalah analogi ya.
Yang nyetir adalah yang jadi ketua gitu kan. Atau dalam artian kepala apapun itu gitu, kepala keluarga kah, kepala pacar apa, kepala pertemanan, kepala leader apa, kepala grup lah gitu kan. Nah, sebuah leader adalah sebuah anjing. Seorang leader itu harusnya menenangkan semua pengikutnya, bukan konfrontasi tapi diplomasi. Jadi ketika umpamanya dua jadi orang kalau ditegur dia tuh nggak terima gitu loh, tapi maksudnya nerima masukan dan cari jalan keluarnya kan. Iya kayak gitu. Dari berempat nih kita, umpamanya Romi nyetir gitu kan, terus dua orang bilang kanan, terus satu orang bilang kiri, tapi dia tetap ke kiri tanpa alasan yang jelas, tanpa komunikasi yang jelas, apa maksud dia? Berarti itu udah toxic. Jadi dalam sebuah hubungan, karena aku pernah punya pengalaman ya, ada teman. Pengalamannya Maha banyak. Banyak banget. Kelihatan kan siapa yang paling tua. Paling pengalaman tuh bukan paling tua Pak. Gitu. Iya kadang gitu. Ya mempelik aja hidupnya. Mempelik aja. Nah ini drama bener-bener. Jadi ada satu orang yang bener-bener yang kayak cukup relevan hidupnya buat gaya-gayaan, sosial media dan lain-lain. Ternyata hidupnya nggak bahagia. Pertanyaannya gini. Yang salah di mana gitu kan? Pertanyaannya gitu. Ternyata toksiknya adalah enggak, bukan gitu. Toksiknya adalah lingkungannya dia buat dia nggak nyaman tapi maksa. Harusnya kita nggak maksa dalam satu lingkungan, harusnya. Kalau kamu maksa itu, kamu nggak bakal jadi diri sendiri dan nggak pernah jadi diri sendiri dan selalu merasa diracuni. Dia bisa, aku nggak. Ya kalau termotivasi bagus, tapi kalau dia bilang menyudutkan dirinya sendiri, lama-lama dia nggak berkembang, ya kan? Iya dong, kayak gitu. Itu sih kalau menurutku toxic relationship itu dalam berhubungan pertemanan, berhubungan asmara dan juga pekerjaan atau diri sendiri atau juga tetangga gitu. Ya silakan nanti yang dengerin mencerna yang mana, karena kita kan sebenarnya konteksnya nggak ngajarin, sharing aja. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dicerna bagus, kalau enggak ya juga ya apa ditonton anjing. Ada yang mau nambahin kan bisa komen. Ngapain? Ini durasinya marah-marah. Jangan. Itu kan ya. Gitu loh. Marah-marah. Ya siapa tahu ada yang mau sharing juga pengalamannya bisa lewat DM. Ya bisa lewat komen atau yang follow penting post subscribe aja dulu kan. Iya. Atau komen di post Syahdu. Kita bisa beli kok subscribe. Enggak usah. Iya. Subscribe jangan lah ya. Jumawa banget kita ya. Jangan. Itu sombong sih. Itu Oke, waktunya masih enggak? Kru kita tanya masih enggak? Masih enggak sih? 30 menit katanya. 30 menit. Oke, udah. Oke, kita closing aja. Menurut kita toxic relationship adalah kesimpulannya apa nih, Maha? Toxic itu adalah bagaimana kita tidak bisa menjadi diri sendiri dalam sebuah hubungan apapun itu. Iya, benar. Sangeo. Ketemu lagi kita di next Syahdu. video. Bye bitch. Bye bitch. Asik. Oke, siap. Mantap.